Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Rasindang, NIM 711181064. Di sini saya akan melakukan pengolahan data untuk menentukan reliabilitas dan validitas suatu data atau item dengan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu JASP. Nah, maka dari itu langkah yang saya lakukan pertama kali adalah dengan membuka data pengolahannya yang masih berupa Microsoft Excel. Di sini data yang ada masih belum tertata rapi, maka dari itu yang harus dilakukan adalah dengan merapikannya dahulu seperti berbentuk tabel. Yang pertama, kita blok semua di A-nya, kita klik A, lalu text to column, delimit, next. Nah, karena di sini setiap angkanya dibatasi oleh titik koma, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengklik semikolon, memilih semikolon. Selanjutnya next, general, finish. Nah, maka hasil yang ditampilkan angkanya akan berurutan rapi dan memiliki tabel. Lanjut, kita simpan. Kita beri nama data pengolahan. Perlu dicatat untuk tipe save as tipe harus CSV agar nantinya bisa diterima oleh aplikasi JABS. Save. Jika sudah, kita bisa buka aplikasi JABS-nya. Nah, sekarang kita panggil file yang sudah kita save tadi. Komputer, dokumen. Nah, maka data yang muncul akan seperti ini. Karena di sini yang kita butuhkan datanya, skalanya adalah scale, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu. Karena tidak otomatis, ini dilakukan dengan manual. Jika sudah, kita rubah menjadi scale. Kita klik reliability, ada classical. Setelah itu kita klik single pass. Nah, maka di sini ada item yang berurutan, kita pindahkan ke variabel sebelahnya. Kita bold seperti ini, lalu kita pindahkan.
karena dalam JASP hasil reliability-nya McDonald, maka kita rubah menjadi Chromebudge Alpha. Kenapa kita memilih ini? Karena di sini responden memberikan pilihan lebih dari 2. Ada 3, 4, dan 5. Ini bisa disebut juga polycotomus, karena pilihannya lebih dari 2. Seperti itu. Nah, jika sudah, di sini lower bound, hasil dari lower bound, upper bound 0,77 dan 0,8. Nah, ini bisa dikatakan reliable karena standar minimal reliable adalah 0,7. Maka dari hasil analisis penghitungan ini bisa dikatakan reliable. Tapi bagaimana caranya apabila kita ingin melihat item-item yang bermasalah? Nah, kita bisa membuat tabel lagi seperti ini. Ya. Di sini saya mengklik Chromebudge A item drop dan item race correlation. Nah, di item race correlation ini standar minimalnya itu 0,4. Ini dikatakan normal. Sedangkan di sini yang nilainya di atas 0,4 hanya 2 variabel. Nah, bagaimana caranya memperbaiki ini agar bisa menghilangkan item-item yang bermasalah? Kita bisa saja membalikannya kembali. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya hanya sebagai contoh apabila ingin meningkatkan kembali hasil reliabilitas dengan menghilangkan item-item yang bermasalah. Hanya saja item yang bermasalah lebih banyak daripada item yang tidak bermasalah. Jadi di sini hasil penghitungan reliabelnya tidak keluar karena dibutuhkan 3 variabel untuk melakukan suatu analisis. Maka kita kembalikan lagi seperti tadi. Nah, untuk perlu diketahui kenapa dalam menentukan reliable ini di sini harus 0,7 dan ini 0,4. Karena dalam panduan reliabilitas soal tingkat konsekuensi menunjukkan nilai hubungan yang kuat minimumnya 0,7 pada tingkat strong dan moderate minimumnya itu 0,4. Jadi suatu hubungan bisa dikatakan kuat, dikategorikan kuat ketika berada dalam standar minimal 0,7. Nah, sebenarnya untuk rentang ini disarankan untuk di antara 0,7 atau 0,4 di antara rentang segitu. Tapi ketika 0,4 kita memilih untuk berada di rentang nilai 0,4, hubungannya tidak terlalu kuat. Sedangkan untuk meningkatkan suatu nilai menjadi 0,7, ada beberapa item-item yang harus kita singkirkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan
analisis bukti validitas internal structure. Yang saya harus lakukan pertama kali, nah, di sini sudah ada faktor. Kita klik. Di sini ada prinsipal, komponen analisis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis. Kita klik confirmatory. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, karena di sini ada pengkategorian faktor, jadi kita buat menjadi 3 faktor. Di sini kita tulis saja ACH, di sini POW, di sini AFF. Jika sudah, kita klik, kita pindahkan pada kolom sebelahnya. Ini juga sama. Nah, setelah kita melakukan pengolahan, hasil dari pengolahan ini memunculkan hasil tab yang berupa chi-square test atau model fit. Model fit ini untuk melihat data ini fit atau tidak. Nah, untuk chi-square test sendiri, p-value ini bisa dikatakan kuat ketika nilainya lebih dari 0,5. Jadi mungkin dikarenakan respondennya cukup banyak, jadi p-value-nya cukup rendah. Sebenarnya untuk melihat model fit ini terbilang belum lengkap, jadi ada beberapa tabel yang harus kita tambah untuk melengkapi data-data validitasnya. Eh, kita langsung aja ke additional output. Di sini ada additional fit measure dan R square. Kita klik keduanya, lalu akan muncul tabel baru. Di sini ada fit index dan other fit measure. Hal terpenting yang harus kita analisis itu kita bisa melihat nilai dari value CFI-nya. Di sini value CFI-nya ini 0,20. Untuk other fit measure-nya di bagian GFI-nya 0,01. Nah, sebenarnya untuk standar minimal validitas itu normanya minimal 0,95. Jadi bisa dibilang data ini tidak fit. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan kembali dalam menentukan kualitas itemnya. Jadi nilai-nilai CFI dan GFI ini tidak memenuhi standar normal minimalnya 0,95. Gitu. Nah, paling untuk kesimpulan dari hasil analisis ini adalah dari reliable analisis kita bisa lihat point estimate-nya ini 0,76, di mana nilai ini sudah memenuhi standar reliable karena standar minimalnya 0,7. Nah, untuk item race correlation ini dari 24 item ini yang memenuhi syarat hanya 2 variabel saja, 2 item. Jadi sisanya 22 item itu bermasalah. Nah, untuk confirmatory factor analisisnya dari ini data ini validitasnya tidak fit, datanya tidak valid karena tidak memenuhi standar seharusnya, yaitu p-value-nya di atas 0,5. Nah,
yang sudah dijelaskan tadi, additional fit measure-nya ini tidak valid juga karena standar minimal untuk validitasnya sendiri 0,95. Jadi sekian untuk penjelasan analisis pengolahan data dalam menentukan reliabilitas dan variabel untuk praktikum psikometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang belum atau sulit untuk dipahami. Harap maklum, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mempraktekannya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.